Usai operasi tangkap tangan di kantor Kemenhub, kemarin sore aktivitas perkantoran di kantor Kemenhub berjalan normal. Dan kita akan bergabung dengan reporter Erik Himawan bersama juru kamera Ali Amran dan Aditya Kohadi di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Erik, bagaimana kondisi terkini di kantor Kemenhub pasca kemarin sudah dilakukan operasi tangkap tangan oleh Satgas Gabungan Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri? Ya, Fitri Megantara, saat ini kondisi dari unit pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Kementerian Perhubungan saat ini masih terus berlangsung. Kami juga tadi sempat melihat bagaimana kondisi pelayanan yang ada di sana. Memang saat ini masih banyak masyarakat yang terus berdatangan untuk melakukan proses perizinan yang ada di Kementerian Perhubungan ini. Rara, bisa kita ketahui saat ini untuk lantai 6 sendiri adalah loket pelayanan pengurusan perizinan dari semua akomodasi transportasi baik itu darat, laut, dan udara. Sementara memang saat ini loket dari SID ataupun Seafarers Identification Document ataupun SID yang ada di kantor pelayanan satu pintu di lantai 6 ini masih diberi polis line ataupun garis polisi. Dan tadi juga kami sempat melihat ataupun mengamati di pelayanan unit tersebut, memang saat ini masih dijaga oleh Brimob. Ada sekitar 20 petugas Brimob yang memang saat ini berjaga-jaga di gedung Kementerian Perhubungan ini. Rara, bisa kita ketahui saat ini juga uang suap yang diterima oleh PNS dari Kementerian Perhubungan adalah untuk memuluskan pengurusan izin dari ukuran panjang kapal ataupun berat kapal. Dan yang kedua adalah pembuatan buku pelaut yang harus dibuat oleh pelaut ataupun anak buah kapal yang ingin melaut ke berbagai dunia yang ada di wilayah Jakarta, Indonesia ataupun di wilayah di dunia Eropa. Dan bisa kita ketahui bahwa sebetulnya untuk proses pembuatan buku pelaut itu sudah sejak 1 tahun yang lalu. Kami juga tadi sempat berbincang-bincang dengan staf khusus dari Kementerian Perhubungan, yaitu Bapak Made, bahwa saat ini proses pembuatan secara online memang sudah diterapkan sejak 1 tahun yang lalu. Sebenarnya untuk proses pembuatan dari buku pelaut ini tidak diperlukan untuk masyarakat langsung datang ke gedung Kementerian Perhubungan ini. Dan saat ini juga bisa kita tahu operasi tangkap tangan boleh selain di lantai 6 juga dilakukan di lantai 12, yaitu di ruang kepala seksi dan kepala subdirektorat dari Kementerian Perhubungan. Dan sementara itu Rara, selain operasi tangkap tangan yang kemarin juga telah dilakukan, dan sementara itu saya di sini Rara sudah bersama dengan staf khusus dari Kementerian Perhubungan. Selamat siang Pak. Siang. Pak Made. Ya, Pak Made, saat ini kan proses untuk pelayanan terpadu satu pintu masih terus dilakukan. Sejauh ini apakah ada kendala Pak terkait operasi tangkap tangan kemarin Pak? Kalau kendala pelayanan secara umum sih tidak ya. Jadi yang terkait sama tangkap tangan seperti yang dilihat tadi kan masih dalam polis lain. Jadi masih investigasi. Nah, berapa lama ini loket ini akan dalam proses investigasi, kami menunggu keputusan dari polisi ya. Yeah. Terus sejauh ini Pak Made, kalau misalnya ternyata ntar pihak kepolisian menetapkan tersangka dari PNS Kementerian Perhubungan, apa yang akan dilakukan dari Kementerian Perhubungan terkait kasus ini Pak? Yang jelas kalau terbukti dia melakukan tindakan pungli ini, itu tentunya sesuai dengan ketentuan dan peraturan pegawai negeri ya, dia akan diberhentikan sebagai pegawai negeri ya. Nah, kemudian proses hukumnya saya polisi yang akan memproses. Terus Pak Made, bisa dijelaskan sebenarnya proses apa saja sih Pak, proses perizinan apa saja yang saat ini dilakukan di lantai 6 sendiri Pak? Kalau perizinan di situ kan secara terpadu ya, semua sektor itu ada loket-loketnya di sana sesuai dengan kebutuhan loket ya. Nah, jadi itu adalah loket bersama, sehingga kalau dikatakan bahwa sebagai loket bersama dia tetap berfungsi. Ya, hanya loket yang kena tangkap tangan aja untuk sementara masih dilakukan penutupan sampai ada clearance dari polisi kapan bisa dioperasikan lagi. Terus Pak Made, sebenarnya apa nih langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan agar kejadian serupa tidak terulang, Pak Made? Saya kira itu apa yang mesti dilakukan sudah berulang kali disampaikan oleh Pak Menteri ya, bahwa setiap pegawai yang melakukan, apalagi yang memberikan pelayanan umum, itu harus memiliki integritas tinggi.
ya, di mana integrasi tinggi itu adalah tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti yang terjadi kemarin tangkap tangan itu. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya risikonya sudah jelas, polisi akan menangkapnya. Nah, itu adalah sebagai satu efek jera supaya tidak ada yang melakukan itu lagi. Ya. Terus Pak Made, kan bisa kita ketahui bahwa untuk proses pengurusan izin itu sudah berjalan ataupun sistem online sejak 1 tahun yang lalu, Pak ya. Kenapa kejadian ini bisa sampai terungkap nih, Pak? Ya justru itu, kan sekarang sistem sudah ada secara online untuk menghindari yang sifatnya pungli itu. Nah sekarang ternyata di Tenggarai 1,5 bulan ada pungli. Kan begitu kan ya. Jadi kita mencurigai laporan ada pungli. Nah untuklah makanya diundang polisi untuk menginvestigasi itu. Nah jadi hasilnya seperti kemarin ternyata memang terbukti ada pungli di sana. Terus untuk dari Kementerian Perhubungan sendiri, apakah telah membentuk staf khusus nih Pak untuk mengawasi kegiatan pungli ini, Pak? Saya kira itu cuma dimasukkan ke dalam sistem ya. Jadi sistem yang ada itu mendeteksi ada pungli. Nah dari sistem yang ada yang kita miliki secara internal di sini itu tidak punya kewenangan untuk menangkap itu. Nah untuk itu kita undang polisi kan. Jadi itu penyebabnya untuk menjawab pertanyaan kenapa perlu polisi. Karena kalau nggak ada polisi kita nggak bisa langsung tangkap tangan. Karena kan kami ini irjen kami, inspektur kami tidak bisa melakukan itu. Ya. Terima kasih Pak Made atas informasinya Pak ya. Terima kasih Pak.